Hai teman-teman, selamat datang kembali di video kelompok 1. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 1. Yang pertama Wirahadi Sugara, yang kedua Fikri Adriansa Pulungan, yang ketiga Ferry Saputra, dan yang terakhir saya sendiri Bernardo Aldoisua Tambunan. Perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan. Perencanaan yaitu proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. 2. Tahap dasar perencanaan. A. Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. B. Merumuskan keadaan saat ini. C. Mengidentifikasikan segala kekuasaan, kelemahan, peluang dan hambatan. D. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun alasan perlunya sebuah perencanaan. Protective benefits, di mana kata tersebut artinya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Positive benefits, di mana kata tersebut artinya yaitu meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dasar pengklasifikasian rencana. Bidang fungsional. Rencana produksi, pemasaran, keuangan. Personalia tingkat organisasional. Keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja. Organisasi karakteristik berupa kompleksitas, fleksibilitas, kerahasiaan, biaya, kuantitatif, waktu yang dimiliki, waktu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Unsur-unsur rencana adalah anggaran, program, prosedur, dan lainnya. Tipe rencana. 1. Rencana strategik, yaitu rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi secara luas. 2. Rencana operasional, yaitu penguraian terperinci bagaimana rencana strategik akan dicapai. Jenis rencana operasional yaitu rencana sekali pakai. Contoh, proyek rencana tetap, kebijakan, prosedur, dan aturan. Hambatan perencanaan efektif. 1. Ketidaksediaan dan ketidakmampuan individu untuk melakukan kegiatan perencanaan. Kedua, keenggaan anggota organisasi untuk menerima rencana-rencana karena perubahan yang ditimbulkan. Hambatan perencanaan efektif. 1. Kurang pengetahuan tentang organisasi. 2. Kurang pengetahuan tentang lingkungan. Ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan. 4. Biaya. 5. Takut gagal. Dan keenam, kurang percaya diri. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif kegiatan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Ataupun pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif di antara cara bertindak. Dasar pengambilan keputusan. 1. Keyakinan. Setelah diperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal, serta dampak positif dan negatif, dipengaruhi oleh pengalaman dan latihan. Kedua, fakta-fakta berdasarkan analisa data, informasi, dan fakta pengalaman. Proses pembuatan keputusan. 1. Perumusan masalah. 2. Pengumpulan dan analisa data yang relevan. 3. Pengembangan alternatif. 4. Evaluasi alternatif. 5. Pemilihan alternatif terbaik.
6. Implementasi keputusan, dan 7. Evaluasi hasil keputusan. Kesimpulan dari materi kami ini adalah perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi yaitu sebagai berikut: rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Suatu perencanaan juga dapat berbagi hambatan dalam penerapan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, penolakan terhadap perubahan, dan keterbatasan.